siang ibu-ibu. Siang ibu. Perkenalkan, di sini saya dengan Bidan Fani. Di sini saya akan mengedukasi ibu-ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan. Sebelumnya ini ibu-ibu hamilnya udah pada berapa bulan? Saya udah 8 bulan ibu. Oh, ibu. Ini udah mau lahiran. Ibu. Saya 35 minggu katanya mah. Oh ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan ya. Sebelumnya di sini ibu-ibu udah pada tahu belum tanda-tanda bahaya kehamilan itu apa aja? Udah tapi belum banyak ibu. Baik, di sini saya jelaskan ya, tanda-tanda bahaya kehamilan itu ada mual muntah dan tidak mau makan. Mual muntahnya itu yang terus menerus. Nah, ibu dikatakan terus menerus itu bila mual muntahnya lebih dari 3 kali ya ibu-ibu. Nah, di dalam kebidanan itu biasanya ada istilah morning sickness. Morning sickness itu biasanya mualnya di pagi hari, itu biasanya mualnya juga sama lebih dari 3 kali. Nah, apabila ibu merasakan mualnya lebih dari 3 kali, ibu bisa datang periksa kehamilannya di bidan atau dokter atau fasilitas terdekat. Nah, lalu yang kedua di sini ada demam tinggi. Suhu tubuh yang normal itu kan 36,5 sampai dengan 37,5 derajat ya Bu. Nah, apabila ibu merasakan suhu tubuhnya merasa panas nih, udah lebih dari 37,5, nah ibu segera periksakan dirinya ke bidan atau dokter terdekat. Nah, lalu yang ketiga ada bengkak pada kaki, tangan, dan wajah, disertai sakit kepala dan disertai kejang ya Bu. Nah, dikatakan umumnya tuh kan bengkak pada kaki tuh dikatakan normal ya. Dikatakan normal tuh misalnya contohnya nih, ibu coba tekan nih tangannya misalnya, ditekan ini tuh normal, nggak ada kemerahan, apa kembalinya nggak lama, itu normal. Nah, apabila ditekan tuh biasanya kembalinya lama, itu berarti itu nggak normal. Nah, kalau misalnya normal tuh kan yang tadi ditekannya nggak apa-apa ya, nggak ada bekas tekan sama kemerahan, itu biasanya ibu bisa tidurnya tuh kakinya lebih tinggi dari kepalanya, diganjar pakai bantal ya. Nah, lalu yang keempat itu ada janin, pergerakan janinnya berkurang nih. Di sini ibu udah pada tahu belum cara menghitung pergerakan janinnya? Gimana tuh Bu? Kan kadang dia gerak tapi kita suka lupa dia udah berapa kali gerak kayak gitu. Oh ya, di sini saya ajarin dan misalnya dari bangun tidur nih, ibu bangun. Kadang kan kita aktivitas takutnya lupa ya, kayak nyapu ngepel. Misalnya ibu bisa ini siapin botol sama stik es krim atau benda apa gitu yang bisa dimasukin ke botol. Misalnya janinnya bergerak nih, dimasukin Bu itu stik es krimnya selama 24 jam, dia bergeraknya ada berapa kali. Nah, normalnya itu gerakannya 10 sampai 20 kali ya. Kalau kurang dari 10 kali gimana tuh Bu? Nah, misalnya geraknya kurang dari 10 kali, ibu-ibu harus segera periksa Bu, datang ke bidannya atau fasilitas terdekat. Nah, lalu yang kelima ada air ketuban keluar dari sebelum waktunya. Normalnya itu kan ketuban pecah waktu pada saat persalinan ya. Nah, kalau ketubannya pecah pada saat persalinan itu kayak janin itu kan di dalam kan dilindungi dengan air ketuban ya. Apa bedanya air ketuban sama air pipis Bu? Cara bedain air ketuban dengan air pipis tuh biasanya kalau air ketuban tuh baunya khas sama baunya amis. Terus lalu yang keenam ada kalau pipis tuh ini ya Bu, pesing gitu ya? Iya. Lalu yang keenam itu ada perdarahan pada hamil muda atau hamil tua. Perdarahan pada hamil muda tuh biasanya sih normal ya, kayak flek-flek gitu tuh masih normal. Kalau yang gak normal tuh kayak ini Bu, misalnya keluarnya banyak terus merahnya merah seger. Pendarahan haid gitu Bu atau beda? Beda, biasanya dia tuh lebih seger banyak gitu Bu. Kalau haid kan biasanya ada flek-fleknya ya. Oh, Ibu sebenarnya kalau misalnya tangan kaki saya ini bengkak, pas ditekan berarti lama. Kalau misalnya berat saya tinggi, terus saya ada pusing, mual, nyeri ulu kaki, bisa nggak sih saya lahiran normal?
Nah, biasanya tuh kita cek dulu ya, pertama tensinya. Tensinya kalau bisa di atas 140 berarti, terus kita cek juga tuh, cek protein urin namanya. Biasanya kalau protein urinnya positif itu nggak bisa lahir normal, karena kalau dipaksain lahir normal itu bisa menyebabkan nyawa ibunya juga bisa, karena waktu lahirannya tuh bisa kejang gitu. Udah paham Bu? Paham. Bu, nanti kalau misalnya saya lahiran tanda-tandanya kayak gimana? Kalau mau lahiran biasanya nih bisa dilihat pada punya kan ya buku Iya. kaitannya. Di sini ada perut mules-mules gitu tuh, mulesnya tuh nggak teratur. Misalnya ibu bisa ngitung dalam 10 menit tuh dia ada berapa kali mulesnya. Kalau mules tuh biasanya bisa tekan nih di perutnya tuh kenceng Bu perutnya, ya keras, ditekan selama 10 menit dia berapa detik geraknya gitu. Udah paham belum Bu? Udah. Udah Bu Bidan. Itu dong. Nah, nanti ibu-ibu di rumah kalau ada misalnya yang belum ngerti juga bisa dibaca-baca ya bukunya, kan tadi saya juga udah jelasin. Sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi nggak ibu-ibu? Nggak ada, Bu. Cukup Bu Bidan. Ya, baik. Terima kasih ya Bu. Makasih Bu Bidan.